Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin, para hadirin Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya hingga hari kiamat kelak. Para hadirin sekalian, jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, sebelum kita memulai kajian kita pada malam hari ini, ada sepatah dua patah kalimat teriring doa yang ingin Anda sampaikan terkait dengan apa yang telah kita ketahui bersama, bahwa Bapak kita, Bupati kita, khususnya wilayah Kabupaten Berau, Bapak Haji Muharram rahimahullah, telah meninggal dunia. Dan tentu saja hal tersebut menyisakan duka yang amat mendalam bagi kita semuanya, secara umum kepada masyarakat Kabupaten Berau, dan secara khusus kepada keluarga besar beliau, kepada handai tolannya dan sahabat-sahabatnya. Demikian pula kepada jamaah di Masjid Al-Husna ini, karena beliau adalah bahagian dari jamaah di masjid ini. Beliau sering sholat di sini, bahkan tidak jarang beliau juga mengikuti pengajian-pengajian di masjid ini. Dan saya juga mendengar bahwa beliau banyak memberikan sumbangsihnya untuk masjid kita ini. Maka ya, walaupun sudah berlalu satu pekan, ya, tidak salahnya kalau kita masih dan tetap mendoakan beliau rahimahullah, dan kepada keluarga yang ditinggal semoga diberikan kesabaran, ketabahan, dan tetap istiqamah. Dan kepada beliau rahimahullah semoga Allah mengampuni dosa-dosa beliau, merahmatinya, menerangi kuburnya, dan memberikan tempat yang terbaik di sisinya. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wassalji wal barad wa naqqihi minal khataaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhul jannah wa a'idhu min adabil qabr. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina
wa saghirina wa kabirina wa dzakarina wa unsana. Allahumma man ahyaitahu minna fahyihi 'alal iman wa man tawaffaitahu minna fatawaffahu 'alal islam. Allahumma la tahrimna ajrah wa la tudhillana ba'dah. Amin 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 ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kita pada malam hari ini. Kita masih dalam pembahasan surat Al-Alaq. Ya, surat yang berisi 19 ayat, di mana telah kita bacakan dari ayat-ayat di surat ini, dan telah kita jelaskan bahwa di dalam surat ini terkandung di dalamnya beberapa perkara. Yang pertama, penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala akan keagungan dirinya, di mana Allah menciptakan manusia dari segumpal darah, yang kemudian terbentuklah manusia dengan bentuk yang paling sempurna. Dan itu Allah Subhanahu wa taala terangkan di awal-awal surah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah, dan Tuhanmu yang maha pemurah. Kemudian di ayat yang berikutnya Allah ingin menjelaskan kemuliaan manusia ini manakala mereka mempelajari ilmu agama. Allah mengatakan, alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah, Dia yang telah mengajari manusia dengan pena, yang mengajari mereka apa yang mereka tidak tahu. Sehingga dengan ilmu tersebut manusia pun menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ayat yang berikutnya, ayat yang ke-6, Allah jelaskan salah satu sifat dasar manusia, di mana manusia itu seringkali lupa daratan. Seringkali manusia ini berbuat sewenang-wenang, banyak melampaui batas. Makanya Allah katakan, kalla innal insana la yatagha. Sungguh betul-betul manusia itu suka berbuat sewenang-wenang, suka melampaui batas. Apa bentuk pelampauan batas mereka? Allah jelaskan pada ayat yang ke-7, ar-ra'ahu istaghna. Dia seringkali melihat dirinya serba cukup, tidak butuh kepada Allah. Akhirnya ia pun menyombongkan dirinya. Akhirnya dia pun lupa diri bahwasanya dia adalah hamba yang fakir, hamba yang sangat butuh kepada Allah. Makanya Allah ingatkan, inna ila rabbikar ruj'a. Sesungguhnya kepada Rabbmu lah kamu akan dikembalikan. Maksudnya kamu akan dikembalikan kepada Allah, dan Allah akan menghitung amalan kamu, dan Allah akan menghisap kamu serta memberikan balasan yang setimpal kepadamu. Ini kalimat berisi ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat, silahkan kalian berbuat sewenang-wenang, silahkan kalian bersombong di dunia ini, tapi ingat, kalian akan dikembalikan kepada Allah, dan Allah akan membalas setiap amalan sesuai dengan tingkatan mereka masing-masing. Nah, sampai di sini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pada ayat yang ke-9 dan ke-10 terkait dengan salah satu bentuk pelampauan batas manusia itu. Selain mereka itu merasa dirinya serba cukup sehingga tidak butuh lagi dengan Allah, ada manusia model lain
di mana orang ini bukan hanya tidak beribadah kepada Allah, bukan hanya tidak melakukan amal kebaikan untuk dirinya, tapi lebih parah daripada itu, dia pun menghalangi orang lain dari melakukan kebaikan. Ini lebih berbahaya. Ada orang sesat, Pak, terhadap dirinya masih mending, tapi kalau dia sudah sesat dan menyesatkan orang lain, ini yang berbahaya. Dia sudah jelek dan mengajak orang lain untuk jelek seperti dirinya. Nah, inilah salah satu sifatnya orang-orang kafir. Allah sebutkan pada ayat yang ke-9 dan ke-10. Allah katakan, "Ara'aital ladzi yanha?" Bagaimana pendapatmu terhadap orang yang suka menghalangi, yang suka melarang orang lain melakukan kebaikan? Bagaimana kiranya orang yang seperti ini sifatnya? Abadan idza shalla, dia menghalangi, melarang seorang hamba ketika dia mengerjakan ibadah, mengerjakan salat kepada Allah. Ini bentuk pelampauan batas yang luar biasa, kemaksiatan yang luar biasa. Bukan dia yang sekedar tidak melakukan ibadah, bahkan melarang orang lain untuk melakukan ibadah. Nah, ini ayat kata para ulama turun terkait dengan kisahnya si Abu Jahal. Nah, dia ini yang suka melarang orang untuk sholat, Abu Jahal ini. Dan kebetulan yang dia larang tatkala itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya terkait dengan ayat yang ke-9 dan ke-10 ini ada sabab nuzulnya. Diceritakan dalam hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Abu Jahal pernah bersumpah di hadapan orang-orang kafir Quraisy yang lainnya. Apa katanya? Wallat wal Uzza, demi Lata dan Uzza. Nah, sumpahnya orang musyrikin. Kalau kita kan demi Allah, kalau mereka demi sesembahannya, demi berhalanya, Lata dan Uzza. Demi Lata dan Uzza, kata si Abu Jahal, kalau saya lihat Muhammad dia sholat di dekat Ka'bah, niscaya saya akan injak lehernya dan saya akan benamkan kepalanya di bawah ke dalam pasir. Sumpahnya Abu Jahal. Dan orang Arab itu ya, kalau mereka sudah bersumpah, pantang untuk melanggar sumpahnya. Betul-betul ini sudah. Maka Nabi SAW suatu ketika beliau tidak memperdulikan si Abu Jahal ini. Beliau tetap sholat di dekat Ka'bah. Sampai suatu ketika tatkala Abu Jahal lewat dan pas dia lihat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam salat di dekat Ka'bah. Dilihat Abu Jahal, orang-orang musyrikin Quraisy juga sudah melihat, menyaksikan, menagih janjinya Abu Jahal. Kan waktu itu dia bersumpah mau menginjak lehernya Muhammad. Berani dia enggak? Maka Abu Jahal pun ya betul-betul dia melakukan apa yang dia ingin lakukan. Dia maju. Tatkala Nabi sedang sujud ini, dia maju, ya, ingin meninjak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi jamaah? Disebutkan tiba-tiba Abu Jahal langsung lari ke belakang, ya, seperti orang ketakutan, dan dia melindungi wajahnya seperti ini. Ya. Disebutkan dalam riwayat seperti itu. Maka orang-orang Arab Quraisy yang lain kan tidak tahu. Dia tidak bisa melihat seperti yang dilihat si Abu Jahal ini. Dia bertanya, "Malaka ya Abul Hakam? Ada apa denganmu wahai Abu Hakam? Bukankah engkau berjanji untuk menginjak lehernya Muhammad? Kenapa engkau mundur malah?" Apa kata Abu Jahal? "Tadi, ya, ketika aku mau maju, tiba-tiba di hadapanku ada parit yang besar. Dan di situ api bernyala, api nyala besar, dan seakan-akan ada sayap yang ada di parit tersebut. Maka aku pun takut, aku pun mundur ke belakang." Subhanallah. Maka jamaah sekalian, tatkala ya
hal tersebut disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengatakan, "Laudana minni lahtatafathul malaikah udwan udwa." Seandainya Abu Jahal berani selangkah saja maju di hadapanku, kata Nabi, niscaya malaikat akan membinasakan dia dengan mengambil anggota tubuhnya satu persatu, kata Nabi. Untungnya dia sempat mundur. Iya. Subhanallah. Nah, ini dalam hadis riwayat Muslim, Pak. Turunlah ayat ini, ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Nah, ini terkait dengan Nabi dan si Abu Jahal ini. Bagaimanakah pendapatmu terkait dengan orang yang melarang itu, Abu Jahal? Siapa yang dia larang? Abadan idza shalla, seorang hamba ketika dia melakukan salat, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama menyebutkan ini ayat dalam sighah ta'ajjub. Ya, yakni diberikan ungkapan yang mengherankan. Kok bisa ada orang yang begini sifatnya? Kenapa? Dia melarang orang lain, menghalangi orang lain dari melakukan kebaikan. Allah ungkapkan perkara ini dengan sighah ta'ajjub seperti ini, kata para ulama ahli tafsir, karena 3 perkara. Yang pertama, karena yang melarang ini adalah Abu Jahal. Loh, kenapa Abu Jahal? Nah, Abu Jahal ini kan pernah, Pak, didoakan oleh Nabi, tapi doanya Nabi masih ditaklik. Iya, Nabi pernah berdoa seperti ini, Allahumma a'izzal Islam bi ahabbi rajulaini hadaini rajulain. Ya Allah, muliakanlah Islam dengan salah satu dari 2 orang, bi Abi Jahal atau bi Umar bin Khattab. Dengan Abu Jahal atau dengan Umar bin Khattab. Nabi berdoa seperti itu. Tapi ternyata Allah lebih memilih siapa? Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Subhanallah, ternyata si Abu Jahal ini tidak mendapatkan hidayah. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, disebutkan dalam lafaz, ya, ungkapan yang mengherankan, sebab yang melakukan di sini adalah Abu Jahal yang dulunya dia digelari dengan Abul Hakam. Abul Hakam itu, Pak, ya, artinya orang yang bijaksana. Jadi ceritanya dulu Abu Jahal ini, ya, sebelum dia digelari oleh Nabi dengan Abu Jahal, dia dijuluki dengan Abul Hakam, orang yang punya kebijaksanaan. Jadi dulu kalau orang Arab Quraisy mereka berselisih, mereka bersengketa, yang memutuskan itu Abu Jahal. Mereka datang ke Abu Jahal yang memutuskan. Kenapa? Ini orang punya hikmah, punya kebijaksanaan. Nah, kan mengherankan kan? Orang yang tadinya punya kebijaksanaan, kok bisa-bisanya dia melarang orang untuk sholat? Iya. Nah, makanya mengherankan. Nah, makanya semenjak itu Nabi SAW tidak lagi memanggilnya dengan Abul Hakam, tapi Abu Jahal, bapaknya kebodohan. Nah, itu artinya Abu Jahal. Yang ketiga, kenapa mengherankan? Karena yang dilarang ini apa? Yang dilarang ini ibadah yang mulia, sholat. Kok bisa-bisanya dia melarang? Dan yang dilarang siapa? Orang yang paling mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beraninya dia melarang. Jelas ini? Nah, makanya Allah ungkapkan dengan lafaz ini, dengan ungkapan seperti ini, ara'aital ladzi yanha. Tahukah kamu ada orang yang mau melarang? Abadan idza shalla, seorang hamba tatkala dia mengerjakan salat, bisa-bisanya dia melarang seperti itu. Ini makna dari ayat ini, Pak. Nah, dan perhatikan Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini menyebut Nabi kita dengan abdan. Abdan artinya hamba. Dan banyak-banyak memang Nabi disebut oleh Allah dalam Quran dengan sebutan hamba. Lihat dalam Isra dan Mi'raj, ya, dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, Allah sebutkan dalam Quran kan, dalam surat Al-Isra, ya. Allah katakan apa? Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Subhana, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Lihat, siapa hambanya di sini?
Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah turunkan Quran, tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi. Maha suci Allah yang telah menurunkan Quran kepada hambanya. Siapa hamba di sini? Rasulullah Muhammad SAW. Jadi banyak-banyak dalam Quran itu Nabi disebut dengan abdihi, abdan, hamba. Dan Nabi dan Rasul juga demikian. Lihat Nabi Nuh, innahu kana abdan syakura. Sesungguhnya Nabi Nuh itu adalah hamba yang bersyukur kepada Allah. Nabi Sulaiman dikatakan ni'mal abd, dia adalah sebaik-baik hamba Allah. Nah, maka dari sana kata para ulama, sebaik-baik gelar yang disandang oleh seseorang adalah menjadi hamba Allah yang betul-betul memperhambakan diri kepada Allah. Ini jamaah sekalian, karena Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak punya predikat yang lain selain mereka sebagai Nabi dan Rasul Allah, dan Allah sering memanggil mereka dengan hamba, yaitu orang yang betul-betul memperhambakan dirinya kepada Allah. Ini sebagai tanbih bagi kita, karena Nabi dan Rasul itu adalah hamba, jangan dijadikan sebagai Tuhan, ya kan? Jangan disembah, beliau juga hamba, artinya juga menyembah Allah. Beliau juga beribadah kepada Allah. Jangan sampai ada yang beribadah kepada Nabi. Nah, karena dia kepada Allah Subhanahu wa taala kalau sampai beribadah kepada Nabi itu. Para jamaah sekalian, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat yang ke-11 dan ke-12. Ara'aita in kana 'alal huda au amara bit taqwa. Bagaimanakah pendapatmu? Ara'aita, bagaimanakah pendapatmu? In kana 'alal huda, jikalau dia, maksudnya yang dilarang ini Nabi kita Muhammad SAW, tunjuk kebenaran, au amara bit taqwa, atau dia memerintahkan kepada ketakwaan. Iya. Nah, perhatikan para jamaah sekalian. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memanggil, mendakwahi Abu Jahal awalnya dengan kelembutan dulu. Ya kan? Diajak berpikir Abu Jahal ini. Abu Jahal, bagaimana kiranya kalau Muhammad itu dia berada di atas petunjuk, atas kebenaran, masih saja memusuhi beliau. Ya, ini makanya jadi Abu Jahal dengan kelembutan dulu. Demikianlah dakwah itu, Pak. Ya, dakwah itu, seruan itu, ajakan itu, ya, kepada manusia awalnya dengan kelembutan. Walaupun kepada hamba yang kafir sekalipun, walaupun kepada orang yang paling bejat sekalipun. Siapa yang paling bejat di muka bumi ini, Pak? Yang paling kafir siapa? Fir'aun laknatullah alaih. Perhatikan perintahnya Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Apa kata Allah? Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Wahai Musa, wahai Harun, pergilah kamu kepada Fir'aun. Sesungguhnya Fir'aun itu melampaui batas. Apa perintah Allah? Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Wahai Musa, wahai Harun, dakwahilah Fir'aun itu dengan lembut. Qaulan layyina. Qaulan layyina itu, Pak, ucapan yang lemah lembut, santun. Ya, subhanallah. Dakwah kepada Fir'aun ini. Kenapa? La'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Barangkali dia mau mengingat, barangkali Fir'aun itu mau takut kepada Allah. Ini memberikan pelajaran kepada kita. Ya, memang ajakan itu harusnya dengan lemah lembut. Ya. Dakwahi orang itu dengan lemah lembut. Lihat Fir'aun. Kurang apa lagi Fir'aun ini kan? Fir'aun ini luar biasa, Pak, kejahatannya. Dia mengatakan ana rabbukumul a'la, saya Tuhan kalian yang paling tinggi. Allah. Iya. Dia berkata kepada perdana menterinya Haman, ya Haman ibnili sarha.
la'alli ablughul asbabas samawat ila ilahi Musa. Wahai Haman, tolong buatkan untukku tangga langit supaya aku bisa melewati pintu-pintu langit. Aku mau melihat Tuhannya Musa. Mau ditantang sama Fir'aun. Luar biasa Fir'aun ini. Tetap Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada Nabi Musa dan Harun, dakwahi dia dengan lemah lembut. Walaupun pada akhirnya si Fir'aun betul-betul mati di atas kekafirannya, ya kan? Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Makanya dakwah itu, ajakan itu dimulai dengan kelembutan. Ajak manusia kepada kebaikan dengan kelembutan. Tapi bukan artinya tidak boleh tegas. Ya. Bukan artinya tidak boleh tegas, ya. Nah, makanya hikmah itu artinya wad'u syai'in fi mawdhi'ih. Pandai menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kapan dia harus lemah lembut, kapan dia mungkin sedikit tegas. Kenapa, Pak? Karena ada sebahagian manusia yang mungkin dengan lemah lembut kurang bermanfaat. Kadang butuh sedikit diberikan ketegasan. Makanya itu pun uslub yang Allah gunakan dalam Quran, dan Nabi kita Muhammad SAW seperti itu juga. Makanya Pak, lihat Abu Lahab, satu surat penuh ditahdir oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu lembut atau keras itu? Tabbat yada abi lahabi wa tab. Binasa kedua tangan Abu Lahab dan sungguh dia binasa. Lembut ini atau keras, Pak? Keras ini kan, tegas. Ya, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Apa yang dia usahakan, harta anaknya tidak berguna baginya. Sayasla naran dzata lahab, dia akan masuk ke neraka yang menyala-nyala. Tegas ini kan. Iya. Tegas. Makanya itu ya, kita melihat mendakwah ajak orang itu ya, terkadang kita lembuti pada tempatnya, terkadang sedikit diberikan ketegasan pada tempatnya. Itulah dakwah yang hikmah. Dan itu metode Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya. Ya, perhatikan ayat ini. Allah mengajak Abu Jahal berpikir, Abu Jahal, bagaimana kiranya kalau yang kamu larang itu ada dapatkan petunjuk dari Allah, atau bahkan dia memerintahkan orang untuk bertakwa kepada Allah. Lihat, Nabi kita itu salihun wa muslih, artinya soleh pada dirinya, muslih orang lain untuk bisa soleh juga, memperbaiki manusia. Nabi kita seperti itu sallallahu alaihi wasallam. Beliau bukan hanya soleh pada dirinya, tapi bisa membuat orang lain menjadi soleh. Manusia hendaknya jadi seperti itu. Ya. Saja yang soleh, tapi dia perlu memikirkan orang di sekitarnya, mengajak, ya kan? Yang namanya mengajak orang menjadi ustadz dulu ya. Nggak harus dia berceramah dulu di atas mimbar. Balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun hanya satu ayat. Ketika kita bisa mengajak orang lain untuk kebaikan, kenapa tidak? Ya kan? Tidak harus menunggu ustadz. Jangan saya kan bukan ustadz juga. Tidak. Iya, kita punya kewajiban menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini para jamaah sekalian. Nah, ara'aita in kana 'alal huda au amara bit taqwa, atau kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Kembali Allah katakan, bagaimana sekiranya, bagaimana pendapatmu in kadzdzaba wa tawalla, kalau dilarang ini ternyata dia mendustakan dan dia berpaling dari agama Allah. Ini sifatnya Abu Jahal. Allah ungkap, ternyata si Abu Jahal ini luar biasa. Ya, dia ini karena merasa dirinya hebat, sombong dia, maka dia mendustakan Rasulullah SAW.
mendustakan ayat-ayat Allah, dan dia pun berpaling dari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mau menerima hidayah itu. Iya. Maka inilah para jamaah sekalian yang banyak menjerumuskan manusia ke dalam jurang kesesatan, jurang kehinaan. Kapan itu? Ketika dia merasa dirinya yang paling hebat, ketika dia merasa dirinya sombong, berhak untuk menginjak-injak orang lain, perkara-perkara ya yang bisa menyebabkan dia pun tergelincir dari jalan kebenaran, menolak yang namanya kebenaran. Para ulama menyebutkan ya, menunjukkan manusia itu terkadang bersumber dari dalam hatinya, Pak. Penyakit yang ada di dalam hati. Ya, makanya dari perkara yang penting untuk kita perhatikan, sebelum kita memperhatikan jawarih anggota badan kita, perhatikan kesehatan hati kita. Ya. Kenapa? Dari situlah kerusakan itu, Pak. Dari keyakinan, dari kepercayaan, dari apa yang ada di dalam hati. Kok bisa ya di zaman sekarang ini masih ada orang yang percaya sama dukun? Padahal Nabi kan tegas mengatakan, siapa yang datang kepada dukun, tanya sama si dukun, sholatnya tidak diterima 40 hari 40 malam. Kenapa masih percaya sama dukun? Karena keyakinan, Pak. Ya, keyakinan. Ya mungkin tersebar, oh si dukun itu pernah benar dia. Padahal benarnya satu kali, dustanya ribuan kali. Tapi itu pernah benar. Kepercayaan, ya kan? Ya, di zaman sekarang ini kok bisa ada orang pakai jimat-jimat, padahal Nabi mengatakan man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Siapa yang menggantungkan jimat maka dia telah berbuat syirik. Kenapa masih ada keyakinan seperti itu? Rusak kepercayaannya, rusak keyakinannya. Ya kan? Kalau ya keyakinan betul-betul dimantapkan, tawakal hanya kepada Allah, tidak ada yang seperti ini. Ya. Ini para jamaah sekalian, maka kerusakan itu munculnya pertama dari dalam hati. Ya. Maka jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah mengingatkan, mengajak Abu Jahal untuk menjadi baik, tapi tidak manfaat, maka muncul dakwah dengan tegas. Perhatikan pada ayat yang ke-15, Pak. Kalla la illam yantahi la nasfa'am bin nasiyah. Sekali-kali jangan begitu. Sungguh benar-benar kalau dia tidak berhenti dari perbuatannya, si Abu Jahal, kalau dia tidak berhenti dari perbuatannya, la nasfa'an bin nasiyah, niscaya kami akan cabut dengan keras. La nasfa'an itu artinya apa? Dicabut dengan keras. An-nasiyah atau tegas, Pak. Keras kan? Tegas kan? Iya, lihat. Itu seperti yang tadi kita sebutkan. Pertama Allah ajak Abu Jahal ini dengan lembut dulu. Tidak bermanfaat, baru tegas. Memang si Abu Jahal ini tidak mau menerima hidayah, butuh ditegasi. Sungguh wahai Abu Jahal, kalau kamu tidak berhenti dari perbuatanmu, kami akan tarik ubun-ubunmu dengan keras. Dan ini kata para ulama, Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan seperti ini di dunia dan di akhirat untuk Abu Jahal. Di dunia Allah ini mati di perang Badar. Ya, perang pertama yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Yang terjadi kontak apa? Kontak senjata fisik. Nah, perang Badar. Binasa Abu Jahal pada perang Badar itu. Disebutkan bahwasanya dia mati dalam keadaan tertarik ini ubun-ubunnya sesuai dengan firman Allah ini, subhanallah. Nah, itu di dunia. Dan pada hari kiamat maka dia akan disiksa dengan azab yang seperti ini dan berkali lipat lagi. Na'udzubillah. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ini tafsir terkait dengan ayat ini. Ulama juga mengatakan la nasfa'an bin nasiyah, maksudnya kami akan jadikan wajahnya menghitam. Wajahnya si Abu Jahal menjadi hitam. Dan ini sesuai dengan yauma tabayyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Hari tatkala menjadi putih bersih wajah-wajah sebagian orang dan sebagian lagi menjadi hitam.
Ini putih dan hitam ini bukan, ya, bukan jangan mentang-mentang oh nanti akan putih di akhirat. Yang hitam juga jangan bersedih hati, oh saya hitam berarti nanti di akhirat nama Abu Jahal. Nah, kalau kita lihat tafsirnya baru kita tahu ini Abu Jahal ternyata yang disebut. Beda dengan Abu Lahab kan. Kalau Abu Lahab memang Allah sebutkan dalam surat Al-Lahab itu namanya langsung. Kalau ini disamarkan. Kalau kita lihat tafsir seperti itu. Nasiyatin kadzibatin khati'ah. Ubun-ubun yang mendustakan si Abu Jahal ini. Khati'ah, dan dia kesengajaannya, dengan niatnya, dengan maksudnya dia. Luar biasa ini Abu Jahal ini. Memang betul-betul dia tahu ya, dia salah ini, dia berdosa. Naam. Subhanallah. Nah, beda kalau dia mukti ya. Kalau kita kan, ya kalau kita terjemahkan orang yang khilaf, melakukan dosa, salah tapi tanpa sengaja. Ini bisa Allah ampuni. Makanya dalam Quran perhatikan, ya Allah mengatakan laisa alaikum junahun fima akhta'tum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum wa kana Allahu ghafurur rahima. Tidak ada dosa bagimu pada apa-apa yang kamu khilaf, yang kamu salah tanpa sengaja, tapi yang Allah Subhanahu wa taala tuntut kalian jadi dosa bagi kalian kalau kalian sengaja. Kalau kita tidak sengaja, subhanallah, rahmat Allah Subhanahu wa taala maha luas. Allah mengampuni hamba-hambanya. Nah, kalau memang dia tahu salah kemudian mau mengakui kesalahannya. Abu Jahal tidak seperti itu, Pak. Luar biasa ini Abu Jahal. Ya, makanya memang yang sangat memusuhi Nabi SAW ketika itu dua orang tadi, Abu Lahab dan Abu Jahal. Ya, Abu Lahab dan Abu Jahal ini. Maka Allah Subhanahu wa taala tantang dia. Falyad'u nadiyah. Biarkan dia panggil penolong-penolongnya. Silahkan panggil penolong-penolongmu. Allah tantang seperti ini. Kenapa? Pada ayat yang ke-17 ini karena disebutkan Abu Jahal ya, dia ini menantang Nabi. Ketika Nabi kan sudah dilarang sama Abu Jahal, Nabi tidak mau dengarkan Abu Jahal kan. Abu Jahal mengatakan, "Hei Muhammad, kamu tidak tahu ya? Saya ini pemilik suara terbanyak di tengah orang Arab ini." Maksudnya dia punya pengikut yang banyak. Nah, dia mau menyombongkan dirinya. Hati-hati kamu, saya ini pengikut saya terbanyak. Hati-hati kamu Muhammad. Paham? Maka Allah Subhanahu wa taala tantang dia. Falyad'u nadiyah. Kalau begitu silahkan panggil pendukung-pendukungmu, panggil pengikut-pengikutmu. Allah cukup mendatangkan siapa? Lihat dalam ayat ke-18, Pak. Sanada uzzabaniyah. Kami akan panggil malaikat zabaniyah. Apa itu malaikat zabaniyah? Malaikat zabaniyah, malaikat neraka yang menyiksa para pendosa di dalam neraka. Disebutkan malaikat zabaniyah ini di dalam sebuah hadis, malaikat zabaniyah kakinya menapak di bumi, kepalanya di atas langit. Besarnya itu malaikat zabaniyah. Mau ditantang sama Abu Jahal. Nah, makanya Allah tantang, silahkan kau panggil pengikutmu. Kalau kau mengklaim kamu paling banyak suaramu, paling banyak pengikutmu, Allah cukup mendatangkan malaikat zabaniyah. Sanada'uz zabaniyah. Kami akan panggil malaikat zabaniyah. Subhanallah. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ya, maka dengan tantangan seperti ini tidak berkutik Abu Jahal tentunya, dan tidak bisa dia berkuasa atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ingin membuat Nabi kita takut. Dia ingin membuat Nabi kita gentar dengan ancaman dia, tapi Nabi sama sekali tidak gentar. Makanya pada penutup ayat, di ayat yang ke-19 Allah mengatakan, "Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib." Kalla, sekali-kali tidak. Jangan kau patuhi dia wahai Muhammad. Sujudlah, tetaplah solat, waqtarib, dan lakukanlah pendekatan, lakukanlah takarub kepada Allah. Nah, Allah Subhanahu wa taala menenangkan Nabi kita, ya kan? Wahai Muhammad, jangan takut dengan si Abu Jahal ini. Tidak usah kau takut. Ya, dia mengancam dengan ancaman seperti itu. Allah yang menjaga kamu, Allah yang melindungi kamu. Kami datangkan malaikat zabaniyah kalau dia berani melawan.
Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Makanya Allah tetap tenangkan Nabi kita. Wasjud, tetaplah sujud, tetaplah solat. Tidak usah perhatikan si Abu Jahal, walaupun dia mengancam kamu seperti itu. Waqtarib, lakukan takarrub, pendekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, Masya Allah, ini tafsir dari ayat surat Al-Alaq ini, ya. Semoga dengan ayat-ayat ini ya, bisa memberikan pelajaran bagi kita semuanya, ya, mengingatkan kita betapa besarnya azab bagi orang-orang yang suka menyombongkan dirinya, tidak mau menerima kebenaran, tidak mau menerima petunjuk dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan siksa dia di dunia dan di akhirat di neraka jahanam, wal iyadu billah. Demikian saja kajian kami pada malam hari ini, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.